Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Saya membacakan yang 12 dulu, lalu Bapak Ibu kita bertanggapan bersama. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Saudara sekalian, kita masih berada di dalam Injil Yohanes pasal 12. Di mana 6 hari lagi Paskah. Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, kita ingat sebelum bagian ini kita merenungkan minggu kemarin seorang perempuan yang bernama Maria yang dipilih Tuhan untuk mengurapi Yesus. Tuhan berkata, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dia lakukan itu akan diceritakan juga mengingat dia. Itu sebabnya saya ingin cerita lagi, sedikit mengulang ya tentang apa yang dikerjakan Maria ini. Maria mengurapi kepala dan kaki Tuhan dengan sebotol minyak wangi. Dan Maria saat itu sedang mempersiapkan kematian Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Dan dia menangkap, saudara, kesempatan yang tidak diketahui orang lain. Kesempatan yang tidak akan kembali lagi saat itu. Maria memecahkan botol itu, lalu menuangkan minyak itu sampai habis. Tidak ada lagi tetesan. Saudara masih ingat waktu tetesan terakhir itu? Saya percaya Maria berkata, "Tuhan, maafkan. Sudah habis. Sudah habis. Saya tidak cukup memberi untuk Tuhan. Saya masih kurang memberi untuk Tuhan." Itu hati dia, saudara. Sampai tetesan terakhir. Itu penyembahan total yang digambarkan di dalam kitab suci itu. Penyembahan total dari seorang Maria kepada Yesus. Ya, kita lihat sifat dia memang begitu. Selalu senangnya duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan yang paling hebat lagi, saudara, Maria memakai rambut dia. Yang di zaman itu paling mulia bagi seorang perempuan, saudara. Untuk membersihkan kaki Yesus. Yang kotor, pasti kena debu di perjalanan dan sebagainya, saudara. Karena pakai sandal, zaman dulu nggak ada sepatu. Jadi saudara, artinya kemuliaan dia yang paling tinggi itu hanya berada di bawah kaki Yesus. Itulah, saudara. Dan wangi minyak itu kemudian semerbak memenuhi ruangan itu. Lalu yang protes siapa, saudara? Yudas Iskariot. Protes dia. Karena dia menilai apa yang dikerjakan Maria itu berlebihan menurut dia. Sayang, katanya. Lebih baik kamu kasih uangnya untuk orang miskin. Kalau tidak ada Yesus di situ yang membela Maria, saudara, pasti semua orang setuju Yudas. Benar, di kota ini banyak pengemis. Kamu malah boroskan uangmu untuk sebotol minyak wangi. Yudas itu, saudara, bisa mendapat banyak simpati ya dari orang di sekitar dia dengan kalimatnya itu. Tapi Yesus luar biasa, saudara. Langsung dia intervensi. Biarkan dia mengerjakan itu. Karena Yesus selalu melihat motivasi kita.
saudara. Yesus itu melihat motivasi hati manusia, bukan apa yang di luar. Itu tadi lagu yang kita nyanyikan, pintuku telah tutup, itu sangat berkaitan dengan motivasi hati. Karena sebelumnya Tuhan menegur Farisi itu, yang berdoa dengan tangan begini, saudara, di persimpangan jalan, sengaja pilih tempat, kata-katanya indah semua. Supaya apa? Supaya orang melihat dan memuji dia. Jangan, Tuhan bilang. Masuk kamar, tutup pintu. Artinya, saudara, jangan motivasi hati kita melayani Tuhan itu untuk dilihat orang. Nggak ada gunanya itu, saudara. Iya kan? Di dalam doa kita, nggak ada yang nggak bisa berdoa, saudara. Semua orang Kristen harus bisa berdoa. Karena berdoa itu ekspresi daripada hati kita kepada Bapa di surga. Gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, ya katakan itu kepada Tuhan. Itu ekspresi hati kita. Bapa, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepadamu. Tapi hatiku penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hatiku mencintaimu. Motivasi hati itu, saudara, yang paling penting. Itu disebut coram Deo di dalam bahasa Latin itu. Selalu hidup kita itu selalu seperti di hadapan Tuhan. Kamu melakukan segala sesuatu jangan untuk manusia. Karena Tuhan matanya dari segala tempat, Amsal itu bilang, saudara. Dan dia mengapati setiap orang itu. Apa kerjanya mereka itu. Saudara-saudara, motivasi Yudas itu tidak beres. Yohanes yang memberitahu kita, saudara. Yohanes yang bilang, dia bukan peduli orang miskin, tetapi dia seorang pencuri. Jadi Yudas sudah menerima anugerah, saudara, ya, mengikuti Yesus seperti murid-murid yang lain. Bayangkan, saudara, dia mendengar langsung firman itu keluar dari mulut Tuhan. Sudah ratusan kali. Tapi setelah tahu firman Tuhan, dia tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Malah mau menjual dia. Lain dengan Maria, itu kontrasnya di dalam kejadian kemarin ini, saudara. Dikontraskan dengan Maria, yang begitu hatinya mencintai Tuhan, begitu mempercayai kepada Tuhan, dia mencintai Yesus. Itu sebabnya dia bisa menangkap momen itu, saudara. Dia bisa menangkap kesempatan itu, menyatakan cintanya kepada Tuhan. Dan itu diingat oleh Tuhan. Dan di mana Injil diberitakan, ingatlah apa yang dikerjakan Maria. Kasih tahu jemaatku, maksudnya. Kamu mengabar Injil, tell them what she did. Saudara, artinya, saudara, Tuhan sudah menyatakan cintanya kepada kita semua. Amin. Dia mati di atas kayu salib, saudara. Itu Injil. Yesus mati di atas kayu salib mengganti dosaku. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Saudara, berapa lama kita hidup di dunia, Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti, kita pasti mati. Satu persatu di antara kita. Saya selalu ingat, saudara, perkataan daripada Richard Baxter. Seorang Puritan yang besar itu, pengkhotbah, saudara. Saya berkhotbah seperti orang mati kepada orang mati. Waduh, saudara, artinya apa? Pengkhotbah sendiri pasti mati. Ketika dia menyampaikan firman kepada orang yang pasti mati juga, saudara-saudara. Tetapi yang harus digarisbawahi, apa yang kamu sampaikan kepada mereka, itu loh, saudara, selalu berkenaan dengan jiwa manusia. The soul of man. Saudara, karena jiwa itu akan menghadapi kekekalan setelah kematian. Kemana jiwamu pergi setelah kematian? Saudara-saudara, Tuhan tahu kita semua pasti mati. Tetapi kalau di dalam hidup yang sementara ini, saudara, kita mengikut Maria. Menangkap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Momen yang penting di dalam hidup kita. Sehingga apa, saudara? Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang diajar, saudara, di dalam hal itu. Jangan seperti Yudas. Saudara, tidak ada yang berlebihan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Amin. Apa yang berlebihan? Segala sesuatu dari Dia, saudara-saudara. Yang kita berikan itu kecil sekali. Tapi Tuhan menilai hati kita. Itu yang Tuhan nilai, saudara. Sehingga ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kehendaknya yang kekal itu boleh terjadi di dalam dunia ini. Kita berbagian, saudara.
menjalankan kehendak Dia yang kekal itu. Luar biasa, saudara. Kita yang sementara menjalankan kehendak Tuhan yang kekal. Apa yang dikerjakan Maria di dalam momen itu, saudara? Meskipun mendapat protes yang keras, ya kan? Tidak sia-sia dia melupakan dirinya. Orang kalau sudah cinta Tuhan, saudara-saudara, dia melupain dirinya. Dia tidak malu pakai rambutnya, dia tidak malu diprotes, saudara-saudara. Malahan Tuhan itu, saudara, itu akan selalu diingat yang dia lakukan itu. Sama juga dengan kita, saudara. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, saudara. Kita hidup itu dengan iman di dunia ini. Kita tidak tahu hari depan kita masing-masing. Selama masih ada kesempatan, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya, selama masih siang. Kalau sudah malam, tidak seorang pun bisa kerja lagi. Maksudnya, saudara, kalau masih hidup, masih sehat, pakai waktu baik-baik melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Kristus. Ya, kalau sudah mati nggak bisa. Gitu maksudnya, saudara-saudara. Ada cerita dari seorang sejarawan Inggris yang dia saat itu, saudara, sedih sekali. Setelah istrinya itu mendadak meninggal dunia. Dia baru sadar, saudara. Istrinya selama hidup itu begitu sabar kepada dia. Sekarang sudah mati di depan dia, saudara. Sudah kaku, tidak ada nafas. Dia tidak pernah selama hidup mengucapkan kalimat apapun menghargai istrinya itu, saudara. Itu sebab dia nyesel saat istrinya mati itu. Dia sedih sekali, saudara. Dia bilang begini, kalau saja saya bisa melihat istriku 1 menit saja, saya akan mengatakan kepada dia bahwa saya selalu mencintai dia. Saudara-saudara, kita tidak tahu hari depan. Sekarang, selalu now. Sekarang waktunya untuk melayani Yesus. Tidak boleh tunggu apapun di dalam aspek hidup kita. Saudara-saudara, itu adalah pelayanan for Jesus, our King. Setelah kejadian itu, saudara, di mana Maria memberikan persembahan yang terbaik, barulah Yohanes membawa kita ke bagian yang kita baca ini, pagi hari ini. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, saudara, itu adalah hari terakhir daripada hari-hari terakhir Yesus merayakan Paskah. Di ayat 12 ditulis di situ, orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nah, coba kita merenungkan, siapa ini orang banyak ini, saudara? Jadi orang banyak itu, saudara, sebagian itu ikut Yesus dari Betania, ya, di mana Maria mengurapi itu, ke Yerusalem. Ikut mereka, ya kan? Dan sebagian lagi yang besar, saudara, kelompok orang banyak itu adalah mereka yang sudah sampai ke Yerusalem, karena itu hari raya, ya. Jadi mereka itu ingin, saudara, pilgrims, ya, apa tuh, peziarah, ya toh. Mereka keluar justru dari kota Yerusalem menyambut. Wah, jadi rame, saudara, karena mereka dengar Yesus katanya datang, ya kan, ke Yerusalem nih. Mereka mau menemui Yesus di perjalanannya dari Betania itu. Nah, saudara, mereka itu semua adalah peziarah, gitu ya, yang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi mereka bukan penduduk Yerusalem. Kebanyakannya, saudara. Mereka adalah orang-orang Israel yang datang dari berbagai tempat, dari kota-kota yang berbeda, untuk khusus merayakan Paskah di Yerusalem. Banyak dari orang-orang ini adalah orang-orang Galilea, yang sudah sering, saudara, mendengar mujizat daripada Tuhan, ya kan? Dan mereka telah mendengar mujizat terakhir lagi, bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, daripada kematian, ya kan? Maka mereka sangat antusias sekali ingin menemui Yesus. Nah, saudara, ahli sejarah namanya Yosefus, ya, dia mencatat begini. Di masa Paskah, saudara, pada tahun 64-65, ya, Anno Domini, yaitu memang, saudara, 30 tahunan setelah kejadian ini, ya, kira-kira. Ada hampir 3 juta orang, saudara, yang berbagian di dalam perayaan Paskah itu. Jadi, saudara, mereka datang dari seluruh penjuru negeri dan dari seluruh dunia.
Jadi bisa masuk akal, saudara, kalau dibayangkan ya di zaman Yesus ini ketika dibicara orang banyak itu sekitar 2 juta orang, saudara, berkumpul di situ. Dan saat itu, saudara, topik pembicaraannya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin agama di situ ingin cari dia, sudah surat perintah keluarkan, siapa yang ketemu dia lapor, ya kan, saudara. Dan mereka sendiri ingin menangkap dia. Lalu orang banyak juga bertanya-tanya apakah Yesus mau datang nih ke pesta itu, ya kan, di Yerusalem. Dan berita itu mulai menjadi makin panas, saudara, di hari Minggu itu. Karena berita itu mulai menyebar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Sekarang dia sedang dalam perjalanan. Lalu mereka memotong daun-daun palem, saudara. Iya kan? Dan pergi menyambut Yesus di sepanjang jalan. Sambil melambai-lambai daun palem itu. Apa, saudara, artinya itu? Itu melambangkan sukacita, saudara. Kalau di imamat itu perintah Tuhan memang. Ya, sukacita. Karena kamu sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Ya kan? Dan kamu tinggal di pondok-pondok itu selama 40 tahun di wilderness itu. Ambil, kamu ingat. Ya, sekarang bikin pondok-pondok di situ dari daun palem itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu daun palem itu dipakai di perayaan pondok daun. Pondok daun itu untuk merayakan sukacita mereka ketika dilepaskan dari perbudakan Mesir itu. Bagaimana mereka harus jalan di gurun pasir itu 40 tahun, mereka hidup di dalam pondok-pondok, saudara. Nah, sekarang daun palem itu dipakai menjelang hari Paskah untuk lambang sukacita kemenangan. Kenapa daun palem, saudara? Karena selain memang banyak tumbuh di situ, saudara, di pinggir jalanan tuh di Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun, saudara, katanya. Saya juga belum pernah ke Israel, saudara-saudara, ya, tetapi membaca banyak tumbuh di situ, ya, di pinggir jalan Yerusalem itu sampai ke Bukit Zaitun katanya. Tetapi juga daun palem itu dipakai sebagai simbol kemenangan dan sukacita oleh bangsa Israel, saudara. Kenapa? Selain daripada pelepasan orang Israel dari Mesir, pada abad kedua sebelum Masehi, saudara, Bait Allah itu pernah dijadikan tempat penyembahan kafir oleh Antiochus Epiphanes, pemimpin kekaisaran Seleukia, bagian Yunani, ya, saudara. Lalu seorang imam Yahudi di situ berontak, saudara, melihat hal itu, ya kan. Nah, orang ini, saudara, yang pemberani ini namanya Matatias, ya, seorang imam, saudara. Jadi dia bertekad mau menyelamatkan bait Allah ini. Dan juga dia mau menyelamatkan bangsanya. Kemudian dia memimpin satu gerakan, ya, gerilya gitu. Ya, bersama dengan anak-anak dia dan orang-orang lain. Dia perang melawan pemerintahan Seleukia itu. Nah, ketika dia mati, saudara, pemberontakan ini kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Yudas. Ya, yang kemudian terkenal dengan nama Yudas Makabeus, yang artinya palu. Ya, saudara, memang cocok, ya, saudara, orangnya juga, ya, seperti Martin Luther begitu, ya. Jadi Yudas Makabeus itu menjadi pahlawan nasional di Israel, saudara. Ya, pada tahun 164 sebelum Masehi, dia mengusir musuh itu. Membersihkan kembali bait Allah, supaya orang-orang Yahudi itu bisa beribadah lagi. Nah, saudara, peristiwa itu dirayakan sampai hari ini oleh orang Yahudi di Israel. Itu disebut pesta cahaya atau disebut Hanukkah dalam bahasa Ibrani, yang dirayakan sampai hari ini, saudara. Nah, setelah itu perjuangan ini diteruskan karena masih ada, saudara, musuh-musuh itu di situ. Diteruskan oleh saudara laki-laki Yudas, namanya Simon Makabeus. Nah, saudara, dia akhirnya berhasil mengusir musuh keluar dari Israel. Maka Simon Makabeus itu, saudara, diakui sebagai pahlawan nasional. Dan waktu dia masuk ke Yerusalem, waduh, orang banyak menyambut dia. Ya kan, nyanyi-nyanyi, diiringi alat musik, saudara, sambil melambai daun palem itu. Itu sebabnya, saudara, di dalam sejarah Yahudi, daun palem itu penting sekali menjadi simbol kemenangan, ya, di dalam militer.
Dan simbol itu begitu kuat mengakar di dalam darah daging bangsa Yahudi, saudara. Sehingga ketika mereka memberontak melawan Roma tahun 60 Masehi itu, mereka cetak uang logam dengan bergambar apa, saudara? Daun palem. Karena itu adalah simbol nasional mereka untuk kemenangan. Iya kan? Nah, saudara, jadi kebanggaan nasional itu kembali dinyatakan di sini. Saat kejadian itu, saudara. Jadi orang banyak itu percaya bahwa Yesus yang berkuasa membangkitkan Lazarus itu, saudara. Dan dia membuat banyak mujizat. Wah, pasti dia punya kuasa besar sekali. Iya kan? Pemimpin seperti ini pasti bisa mengusir Roma keluar dari Israel. Itu pikiran mereka. Maka mereka memberi hormat kepada dia, saudara, saat datang apa? Raja Israel kan, Hosana. Ia akan diberkatilah dia. Hosana, saudara, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, katanya. Ucapannya benar, hatinya salah. Saudara, ya kita coba meneliti ya. Kata Hosana itu, saudara, berasal dari bahasa Ibrani kan. Artinya apa, saudara? Hosana itu selamatkan sekarang. Jangan nanti, sekarang. Ya, saudara. Jadi permohonan ini dan juga kalimat diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Itu kita temukan di mana, saudara? Di Halel namanya. Halel itu, saudara, adalah kumpulan mazmur yang dinyanyikan setiap pagi di hari raya Pondok Daun oleh orang Israel sampai hari ini. Saudara-saudara, apa itu Halel itu, saudara? Kumpulan mazmur 113 sampai 118. Jadi sehari nyanyi satu pasal. Ya, setiap orang Yahudi, saudara, tahu jelas kalimat-kalimat di dalam Mazmur 118 itu. Khususnya kalimat apa, saudara? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu dari Halel. Kumpulan Mazmur. Jadi waktu orang banyak itu datang melihat Yesus, saudara, otomatis mereka berseru kalimat itu. Tiap tahun nyanyi. Saudara, ia kan mengenang pembebasan dari Mesir. Jadi ayat Mazmur itu sangat berhubungan, saudara, dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Karena mereka sedang dijajah oleh siapa, saudara? Waktu itu Roma. Mereka melihat tentara Roma itu, saudara, ditempatkan di Yerusalem. Mereka ingin, saudara, keselamatan itu sekali lagi tiba sekarang. Ya kan? Diusir semua tentara Roma itu. Dan mereka harap Yesus, saudara, yang begitu besar kuasanya, bisa menyelamatkan mereka saat itu. Maka orang banyak itu menyambut dia dengan kata-kata dari Mazmur itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menganggap inilah Mesias. Dan dia Raja Israel dengan teriakan Hosana. Selamatkan sekarang. Saat itu saudara masa Paskah. Ya, ketika bangsa itu mengingat mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sehingga harapan kebebasan itu kembali, saudara, berada di dalam pikiran orang banyak itu ketika berteriak Hosana itu. Selamatkan kami dari penjajahan Roma. Seperti teriakan umatmu itu di Mazmur 118, Tuhan. Kami sekarang teriak sekali lagi. Usir Roma keluar. Karena inilah raja kita. Saudara, sambil mereka melambai daun palem itu. Mereka benar, saudara, dalam satu sisi. Bahwa Yesus adalah raja mereka. Ya, benar. Inri. Saudara, raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret itu. Dan Mazmur 118 juga berbicara tentang dia, saudara. Itu adalah Mazmur Mesianis. Tetapi yang salah, saudara, adalah mereka gagal mengerti raja macam apa Yesus itu. Apa yang diwahyukan di dalam Mazmur 118 tentang dia, saudara, di kalimat sebelum diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu adalah apa, saudara? Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu bicara siapa, saudara? Itu nubuatan tentang Kristus juga.
Tapi nubuatannya itu bukan tentang, wah saudara kehebatan dia menjadi raja yang mengusir penjajah segala macam. Bukan, itu justru nubuatan tentang penolakan dia. Nubuatan tentang penyaliban dia, saudara. Dan kebangkitan dia. Jadi mereka gagal mengenali siapa Yesus. Saudara-saudara. Mereka kehilangan makna rohani daripada Mazmur 118 itu. Jadi bukannya mencari juru selamat rohani, tetapi malah mencari apa saudara? Pahlawan nasional. Itu yang mereka inginkan saat itu. Tolong ini. Iya kan, kami sudah tertekan hidup seperti ini. Iya kan. Nah saudara, kejadian ini dicatat oleh keempat Injil loh. Ini berarti penting saudara. Tapi sayangnya peristiwa ini disalah mengerti oleh semua orang di situ. Banyak orang memuji Yesus sebagai raja, saudara. Hosana, hosana. Diberkatilah dia, raja Israel, saudara. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus itu raja yang akan menghancurkan penjajah. Mereka mengira Yesus adalah raja yang akan mengusir Roma, saudara. Dan membawa orang-orang Yahudi kepada kemakmuran dan kuasa. Lalu Yesus akan mendirikan kerajaannya yang sementara di dunia ini. Dan memelihara mereka seumur hidup. Itu sebabnya ketika mereka menyongsong, mereka berkata hosana itu. Sementara pemimpin-pemimpin agama Yahudi, saudara, ketakutan di situ. Kalau Yesus itu akan memicu pemberontakan yang akan menghancurkan negara Yahudi. Tetapi saudara, kenyataannya sangat berbeda. Memang betul Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja. Tetapi bukan seperti raja yang diharapkan orang-orang Yahudi. Yesus datang untuk menjadi anak domba Paskah. Mereka semua salah mengerti Yesus. Kita melihat kejadian yang persis sama, saudara. Yang juga dikerjakan orang banyak di Galilea ketika kita membaca pasal ke-6. Ketika mereka bermaksud menjadikan Yesus apa? Raja. Setelah Yesus kasih makan, saudara. Kita melihat sepanjang pelayanan Yesus bahwa dia menolak untuk secara terbuka untuk menyatakan identitas dia sebagai raja. Itu kenapa, saudara? Untuk mencegah konflik yang tidak perlu, saudara, dengan penguasa-penguasa Yahudi yang justru akan menghambat pelayanan dia. Tetapi Yesus tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah raja, saudara. Hanya dia tidak terang-terangan di waktu-waktu yang sebelumnya menyatakan dirinya sebagai Mesias, Raja Israel. Tetapi di sini, saudara, respon Yesus sangat berbeda. Karena dia tahu pelayanannya akan segera berakhir, saudara. Waktunya di dunia itu sudah sangat singkat sekali. Dia sudah mau mati disalibkan beberapa hari lagi, saudara. Jadi dia tidak lagi menarik diri dari perhatian publik. Dia menerima semua, saudara, antusias orang banyak itu. Dan dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai Mesias, Raja Israel. Dan dia memperkenalkan raja seperti apa dia, saudara. Itu luar biasa. Raja yang sangat-sangat kontras dengan apa yang dibayangkan oleh dunia, saudara. Di ayat 14, Yesus ketika menemukan seekor keledai muda, duduk di atasnya. Saudara, Matius itu menceritakan bagaimana dia mengutus murid-muridnya ke sebuah kampung ya untuk cari keledai betina itu. Jadi mereka kembali waktu itu dengan membawa keledai itu bersama anaknya. Lalu mereka meletakkan jubah mereka di atas keledai itu. Lalu Yesus duduk di atasnya. Kemudian dia masuk Yerusalem. Seperti ada tertulis di ayat 15. Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Raja, loh saudara. Sangat berbeda dengan kontras dengan bayangan mereka. Ini raja kok begini? Datangnya naik keledai. Saudara. Saudara, ini kalau kita mendengar seperti ini ya, ini seperti biasa. Tapi saudara tahu tidak kalimat ini sudah dibicarakan oleh Nabi Zakaria, saudara. 500 tahun sebelum itu terjadi. Persis, harafiah, saudara. Di dalam Zakaria kita membaca, ia datang mengendarai seekor keledai muda. Waduh, saudara.
itu dicatat oleh Nabi begitu detail tentang kedatangan seorang penebus ke dalam dunia ini. Ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Kesatu memang, saudara, setiap perkataan di dalam kalimat Alkitab ini, saudara, inspirasi dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhanlah yang penulis utamanya. Di sini betul-betul terjadi, saudara, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Saudara, apa yang terbayang di benak saudara sekarang? Apa yang dikatakan Nabi Zakaria itu benar-benar kejadian 500 tahun kemudian, saudara. Jadi yang paling penting, saudara, yang kita belajar dari hal ini apa? Ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, saya merasa ya, banyak gereja itu sudah tidak menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jarang sekali anak-anak Tuhan itu mana menantikan. Saya pengen hidup selamanya di dunia ini kalau bisa. Sukses. Cuan banyak. Saudara-saudara, jarang ada orang, oh Tuhan datanglah. Itu kalimat Tuhan di Wahyu pasal yang terakhir, saudara. Ya, aku datang segera. Saudara, itu kalimat dia. Itu artinya kita tuh saudara, bagaimana sikap kita menantikan kedatangan dia kedua kali? Kalimat nubuat Zakaria itu, saudara, benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita betul-betul bisa mengharapkan penggenapan secara hurufiah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Itu bukan kiasan, saudara. Meskipun sebagian penafsirnya, oh itu ya, saudara-saudara, memang ya seberapa persen kiasan, seberapa persen harafiah kita tidak tahu, saudara. Tetapi dicatat apa, saudara, waktu dia datang kembali. Oh, bukan naik keledai, saudara-saudara. Bukan seperti yang lemah lembut seperti itu. Tidak, saudara. Matius mencatat kedatangan dia. Matahari menjadi gelap. Saudara bayangkan ya. Jangan pikir matahari itu bersinar terus loh. Dia bisa hilang, gasnya bisa habis, saudara, energinya itu. Bisa ada waktunya dong, saudara. Jam sebagaimana bagusnya juga bisa mati. Saudara, betul nggak? Sama, matahari juga ada waktunya. Tuhan sudah tetapkan. Tahun segini kamu mati. Yaitu. Matahari menjadi gelap sehingga bulan tidak lagi bersinar. Otomatis toh. Bintang-bintang berjatuhan dari langit. Artinya apa, saudara? Kuasa langit itu akan guncang. Waktu itulah Yesus akan datang di atas awan-awan di langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saudara. Jadi di ayat yang lain, saudara, dikatakan apa? Kita akan memandang dia. Semua mata akan melihat dia. Dan telinga mendengar bunyi yang begitu keras, saudara, dari surga. Yaitu malaikat itu meniup sangkakala. Saudara, jangan pikir ini cerita bohong atau mitos. Tidak. Ini sama seperti Zakaria itu bilang 500 tahun sebelum dia naik keledai masuk Yerusalem. It's the same thing. Saudara-saudara. Semua orang ketakutan luar biasa, saudara, di situ dituliskan. Tetapi bahagia orang-orang yang menantikan dia. Saudara, tahu tidak malaikat waktu tiup sangkakala itu? Ngapain dia? Dia pisahkan lalang dan gandum itu. It's the time. Aduh. Saudara, itu tiupan sangkakala yang begitu kerasnya. Sekarang jangan dipisah dulu, Tuhan bilang. Biarkan tumbuh sama-sama. Tapi saat dia datang lagi, no more. Siapa yang bertobat, bertobatlah sekarang. Kembalilah kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Jangan tunggu nanti. Karena nanti yang di kiri itu lalang. Yang di kanan Kristus itu gandum, saudara-saudara. Berbahagia orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Belajar, saudara. Sehingga hidup kita terus berjaga-jaga. Ingat semua perumpamaan Yesus. Banyak sekali, saudara. Gadis yang bodoh, gadis yang bijak. Itu semua bicara kedatangan dia. Jangan kita seperti gadis yang bodoh. Saudara-saudara. Kita memang bisa tidur, saudara. Kita tidur. Ada waktunya orang Kristen itu istirahat. Ada waktunya, saudara, orang Islam kerja. Bukan itu permasalahannya, saudara. Tapi tertidur rohani itu permasalahannya. Spiritually dead. He is asleep. Saudara-saudara. Dia tidak siap saat Tuhan datang. Saudara, bagi orang yang menanti kedatangan Tuhan. Bagi orang yang mencintai Tuhan.
Tiupan sangkakala yang keras itu sukacita yang besar. Saat itu benar saudara, kita tuh mengharapkan kedatangan dia dan benar dia datang. Tapi bagi mereka yang akan binasa itu sangat menakutkan saudara. Ketakutan itu seperti bikin pingsan, bikin mati saudara. Matius bilang. Ajarannya apa saudara? Mari kita berjaga-jaga senantiasa. Alkitab selalu mengajar kita berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Engkau tidak takut, perang sudah di mana-mana. Gempa sudah di mana-mana. Itu baru awalnya kedatangan Tuhan kita. Saudara, oh Tuhan datanglah segera. Saya harus kerja lebih baik. Saya harus cinta Tuhan lebih baik. Pakai waktu lebih baik seperti Maria. Itu ajarannya. Kalau kita berjaga-jaga. Kalau kita santai, kita tidak peduli. Waktu lewat terus begitu saja, saudara. Ya toh? Mari kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sakaria 9 ayat 9, saudara. Rajamu datang. Dia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Persis, saudara-saudara, 500 tahun kemudian. Seekor keledai itu adalah simbol kerendahan hati Yesus saat datang ke Yerusalem. Biasanya raja selalu datang dengan kemegahan, tapi Yesus tidak. Ini semua mengoreksi, saudara, pengharapan mereka yang salah. Yesus sengaja tidak mengendarai kuda. Ya saudara, karena kuda dipakai raja untuk berperang. Tetapi Yesus justru datang di atas seekor keledai. Binatang yang digunakan untuk apa? Tujuan damai. Jadi dengan mengendarai seekor keledai kecil ini, saudara, Yesus tidak menolak gelar yang diberikan rakyat kepada dia sebagai raja. Dia memang raja. Meskipun dia bukan raja seperti yang mereka pikirkan saudara saat itu. Tetapi dia datang sebagai raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Raja yang menyembunyikan kemuliaannya. Menjadi hamba yang rendah hati. Bahkan mencuci kaki para murid-muridnya. Termasuk Yudas Iskariot. Dia datang untuk melayani, bukan untuk memerintah. Dia datang untuk dibunuh, bukan untuk membunuh. Dialah Mesias. Mesias yang datang di dalam kerendahan hati, di dalam kehinaan, di dalam kelemah lembutan, menunggangi seekor anak keledai betina. Maka Yohanes menulis nubuatan Sakaria itu, saudara, dia ulang di ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion. Kenapa jangan takut, saudara? Karena yang datang bukan pengacau. Yang datang bukan ingin merusak. Yang datang itu adalah raja mereka dengan tujuan damai. Itu sebabnya di dalam bahasa aslinya, saudara, itu bukan jangan takut. Tetapi bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Itu bukan jangan takut, saudara. Tapi kamu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Kenapa, saudara? Karena bersoraklah atas keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bersukacitalah karena anugerah keselamatan itu menghilangkan rasa takut, saudara. Kita tidak bisa bersukacita dan takut bersamaan, saudara. Ya, di dalam hidup kita. Jadi apa yang perlu ditakutkan, saudara? Kalau sukacita keselamatan itu sudah kita miliki, itu maksudnya. Sukacitalah kamu, sorak-sorailah hai putri Sion. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan kamu. Memang di dunia ini, saudara, ada banyak hal yang bisa ditakutkan. Ya, kita tidak tahu hari depan kita. Ya, hidup kita tidak pasti, saudara-saudara. Sakit penyakit, kemiskinan, segala macam, saudara. Tapi bagi kita sekali lagi yang sudah diselamatkan, saudara, kita tahu dia itu ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita, saudara? Jangan takut, bersorak-sorailah. Karena kamu sudah berdamai dengan Bapa di dalam kematian Kristus itu. Bapa yang memelihara kamu, dia tahu apa yang engkau butuhkan. Selalu di dalam nuansa itu, saudara. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata apa, saudara? Jangan khawatir akan makanan, pakaian, ya, apa yang kamu akan minum. Tetapi apa, saudara? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Di sini saudara, maksudnya orang banyak itu yang kumpul di situ, mereka tidak mau mencari kerajaan Tuhan. Saudara, mereka tidak mau kebenaran Tuhan. Mereka menginginkan kerajaan mereka. Mereka menginginkan seorang penakluk sebagai raja, bukan juru selamat. Jadi meskipun mereka terlihat sangat gembira, saudara, saat itu. Wah, antusias, palem dilambai-lambai, saudara. Mereka tidak ngerti Yesus itu siapa. Ini pengajarannya, saudara, di dalam perenungan ini. Ironis, saudara, sebetulnya. Keledai itu lebih ngerti istilahnya, saudara. Keledai itu lebih ngerti daripada manusia. Markus dan Lukas, saudara, menjelaskan bahwa itu seekor keledai yang belum pernah ditunggangi siapapun, saudara. Itu berarti, saudara, dipergunakan untuk penggunaan yang suci. Nggak pernah dipakai, ya saudara. Tetapi ketika ditunggangi Yesus, dia kok tidak melawan keledai itu, saudara. Dia menjadi jinak. Dia menaati Kristus seolah-olah dia ngerti bahwa dia sedang melayani penciptanya, saudara. Itu sebabnya pendeta Stephen Tong mengarang satu lagu, saudara. Apa? Sebagai keledai, saudara. Kita tuh bisa begitu, saudara. Tapi kita harus ngerti siapa yang kita layani. Ya kan? Kalau kita tidak ngerti siapa yang kita layani, saudara. Ya seperti orang banyak itu. Keledai lebih ngerti. Jadi saudara, Israel itu yang adalah umatnya sendiri tidak kenal dia. Itu dituliskan Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya. Tapi Israel tidak. Umatku tidak memahaminya. Itu saudara, firman Tuhan. Yesus tahu itu. Ya tidak heran saudara. Orang yang sama berseru-seru Hosana itu. Berhari-hari kemudian saudara berseru apa? Salibkan dia. Itu saudara. Karena tidak ada pengenalan kepada Kristus. Kegembiraan meluap, saudara, tapi tanpa pengenalan yang sejati. Bahaya. Mesias ini siapa? Tidak memberikan saya apa yang saya inginkan. Iya kan? Itu diteriakan orang banyak, saudara. Akhirnya kecewa mereka. Setelah berhari-hari kemudian Yesus kok mati raja ini. Saudara, itu sebabnya kita penting sekali punya pengenalan siapa Kristus itu. Justru pengenalan itu yang harusnya membawa keluar sukacita, kegembiraan. Bukan tidak boleh gembira orang Kristen, saudara. Justru harus gembira. Kelihatan oleh orang luar. Tapi justru gembira karena pengenalan siapa Yesus. Jadi saudara, di sini diajarkan bahwa antusiasme yang semacam itu, saudara, itu bukan iman sebetulnya. Itu bukan didasarkan kepada iman. Iman itu selalu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi gairah dan minat besar itu saudara bisa ada, bisa tidak. Tetapi iman itu yang harus ada. Iman kepada siapa? Objek iman kita, saudara. Kristus yang kita kenali itu. Dan iman sejati itu didasarkan kepada firman Tuhan. Iman yang memberikan kestabilan dalam hidup, saudara. Bukan asal gembira-gembira. Tetapi setelah itu, saudara, langsung mengkhianati Tuhan. Iman yang sejati itu, saudara, satu tandanya. Ya, saudara, salah satunya yang paling besar adalah dia bisa bertekun di dalam penderitaan. Itu iman sejati. Yesus memberikan perumpamaan apa, saudara, tentang iman seperti itu? Adalah rumah yang dibangun di atas batu. Jadi maksudnya, saudara, bangunan kita, bangunan iman kita, itu didirikan di atas dasar ajaran Kristus. Di atas dasar Kristus dan ajaran dia. Itu. Ajarannya apa, saudara? Ya teologi salib. Teologi penderitaan. Jadi orang-orang Kristen yang mengenal, saudara, teologi semacam ini, dia akan bertahan dan bersabar di dalam mengarungi penderitaan dalam hidupnya selama di dunia. Karena kemuliaan yang menanti itu tidak bisa dibanding, saudara, dengan penderitaan kecil yang dia alami di dunia ini. Jadi gairah, kesenangan itu memang, saudara, yang menyenangkan. Tetapi Alkitab selalu mengajarkan bahwa, saudara, kegairahan semacam itu, saudara, yang tidak disertai pengenalan yang mendalam tentang Tuhan,
bertahan sebentar saja. Dan terlihat di sini memang, saudara, kegembiraan itu segera lenyap. Mereka, saudara, berteriak, salibkan dia. Tuhan Yesus mengajar kita di dalam perumpamaan apa, saudara? Seorang penabur, katanya. Yang menaburkan benih di dalam kondisi 4, saudara, 4 kondisi tanah, ya kan? Dan orang-orang semacam itu, yang gembira sebentar, saudara, ketika menerima firman, lalu kemudian murtad saat penderitaan datang. Tuhan Yesus bilang mereka itu digambarkan dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu dan tipis. Jadi saudara, benih yang jatuh itu segera kelihatan tuh cepat tumbuh ke atas gitu. Ya kan? Tapi akarnya itu tidak bisa merambat ke bawah. Itu problemnya karena tanahnya tipis, batu semua di bawahnya. Akhirnya datang cahaya matahari, saudara, langsung layu dan mati. Waduh, hebat ya, ajaran Tuhan luar biasa. Saudara. Orang-orang Kristen semacam ini ketika mendengar firman, saudara, gembira, ya kan? Tetapi begitu datang kesulitan, langsung lupa. Lalu dia kembali ke hidup yang lama. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mau mengalami kesulitan. Ya itu dari orang banyak tadi kan. Kenapa ikut Yesus kok begini gitu. Ya kan, ini Yesus bukan seperti yang saya harapkan ini. Gitu. Harusnya Yesus tuh usir bangsa Romawi dong. Sama, saudara. Orang-orang semacam itu pikir begitu. Saya harusnya ikut Yesus ini, jangan menderita penyakit seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. A, B, C, saudara. Tidak selesai-selesai. Intinya, saudara, mereka tidak mau mengalami kesulitan mengikut Kristus. Mereka tidak mau bayar harga menjadi murid Yesus. Jikalau iman kita dangkal, saudara, meskipun kelihatannya kita bisa gembira, saudara, antusias, tapi kita tidak mungkin bertahan menghadapi tantangan hidup. Satu kali kita akan pergi meninggalkan gereja. Itu Yohanes, saudara. Mencatat seperti itu. Kemana dia? Sudah tidak ada bersama kita lagi. Saudara, kegembiraan itu memang adalah salah satu ciri emosi, afeksi dari orang Kristen yang sejati. Ya, kita bergembira, kita bersuka cita. Tapi prinsip kegembiraan yang sebentar, saudara, segera meluap-luap, saudara, emosinya, tidak tentu menandakan iman yang sejati. Semua bisa kelihatan baik di luar, saudara, tapi tidak punya komitmen kepada Tuhan di hatinya. Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit, saudara, kontras dengan semua. Kita dengar, saudara. Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit bicara apa? Tentang mendapat kebahagiaan yang sejati. Kegembiraan yang sejati, saudara. Sukacita yang sejati. Sangat berlawanan dengan konsep dunia. Dia mengajar yang berbahagia justru mereka yang berduka cita. Waduh, saudara. Yang berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu kalimat Yesus sendiri. Orang banyak itu tidak mau Mesias seperti itu, saudara. Ngapain naik keledai masuk ke sini? Saya maunya Mesias yang gagah, naik kuda. Jadi mereka memiliki gambaran Mesias yang mereka gambar sendiri di kepalanya. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus menggambar Kristus di dalam pikiran kita sesuai dengan apa yang firman berikan. Bukan sesuai dengan pikiran kita. Kalau sudah saya melayani Tuhan begitu giat, jangan kasih saya penyakit berat Tuhan. Oh, ini sering terjadi, saudara. Saudara mungkin bosan dengar ini. Tapi saya ingin saudara kembali lagi mengingatkan. Jauhkan kami dari pencobaan Tuhan. Yang bisa menghancurkan iman kita. Jauhkanlah itu. Kita mau jadi orang-orang yang rendah hati, saudara. Tetapi renungannya adalah jangan kita menggambar sendiri gambaran Yesus di pikiran kita. Menurut keinginan kita. Ya, kalau saya begini, Yesus harus begini. Kalau saya begini, Yesus harus begini. Tidak, saudara. Gambaran Yesus sebagai Mesias tidak cocok dengan pikiran orang banyak yang lambai-lambai itu dan gembira itu, saudara. Beberapa hari kemudian mereka berseru salibkan dia. Karena ternyata Yesus tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Ini mengajar kepada kita yang datang kepada Yesus dengan agenda kita sendiri, saudara.
menuntut dia mengerjakan apa yang kita mau. Akhirnya kita kecewa. Itu yang Yohanes tulis, saudara. Kemana mereka sekarang? Kenapa mereka tidak bersama dengan kamu lagi? Mereka marah, saudara. Marahnya sama Tuhan, saudara. Tapi alasannya marahnya sama rekan sepelayanan, sama pendeta, dan lain sebagainya, saudara. Tapi sebenarnya hatinya marah kepada Tuhan. Tapi tidak bisa diutarakan. Karena Tuhan tidak melakukan apa yang mereka inginkan, saudara. Saya rasa kembali lagi saya mengutip, saudara. Banyak gereja jarang menantikan kedatangan Yesus. Orang banyak itu menanti, tapi salah, saudara. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita mau menantikan, saudara, kedatangan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan itu. Sadarilah kedatangan Yesus Kristus itu akan terjadi, saudara. Nah sekarang, saudara, dia bukan masuk Yerusalem, tetapi dia mau masuk ke hati kita. Itu poinnya, saudara. Pertanyaannya, apakah manusia menerima dia atau menolak dia? Apakah kita sadar siapa dia? Orang banyak di Yerusalem tidak mau raja seperti Yesus. Mereka menolak Yesus. Apakah kita mau menerima dia, saudara? Raja yang justru datang dengan segala kerendahan hati. Yang mau mengampuni dosa kita. Mau melayani kita. Saudara-saudara, mati di atas kayu salib. Itu luar biasa, saudara. Dan satu hari dia akan datang kembali. Mendirikan kerajaannya yang kekal. Tapi bukan sebagai raja yang menunggangi seekor keledai. Tetapi sebagai raja yang datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar itu. Yohanes kembali menuliskan itu di dalam Wahyu 19 ayat 11. Saya bacakan, saudara. Raja itu bernama yang setia dan yang benar. Dan dia menunggangi seekor kuda putih. Waduh, sekarang kuda, saudara. Dan dia akan menghakimi dan berperang. Luar biasa, saudara. Itu gambaran Yohanes tentang Yesus Kristus. Begitu berlainan dengan gambaran seekor keledai. Dengan raja yang rendah hati, lemah lembut. Itu sebabnya, saudara. Jikalau Yesus mau masuk hati kita, berikan. Istilahnya, mumpung dia masih datang dengan segala kerendahan hatinya itu. Kalau nanti dia sudah datang dengan kuasa dan kemuliaan, telat, saudara. Sekarang, sama seperti dia masuk Yerusalem, dia masuk hati kita. Saudara, barang siapa percaya kepada Yesus, berarti kita menerima dia sebagai raja yang rendah hati. Yang penuh belas kasihan. Dia mau masuk hati kita, menyelamatkan kita. Dia mati mengampuni dosa kita. Dosa itu, saudara, sudah mengakibatkan begitu banyak problem di dunia ini. Ya kan, dari peperangan, sakit, penyakit, kematian, saudara. Dan yang paling celaka di antara semua itu adalah kematian, saudara. Obatnya cuma satu. Cuma ada di dalam Yesus. Yesus hanya satu-satunya pengharapan. Hanya dia yang bisa memberi hidup yang kekal itu. Kalau kita bertobat dan percaya kepada dia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diampuni dosa-dosanya. Dia berjanji akan menjauhkan dosanya itu sejauh timur dari barat. Artinya apa? Tidak akan kuingat lagi dosamu itu. Saudara-saudara, orang Kristen masih bisa ingat dosanya. Tapi ketahuilah, orang yang sudah bertobat dan di dalam Yesus, dia sudah terima Yesus. Yesus sudah tidak pernah mengingat dosa dia. Kita masih bisa ingat dosa kita, saudara. Tapi kita harus mengingat dosa kita di dalam ingatan yang benar. Karena semua manusia diberikan memori oleh Tuhan, betul? Kita pasti bisa ingat, seperti Paulus mengingat dosanya. Betul tidak? Dahulu aku seorang pembunuh, penganiaya orang Kristen. Tetapi sekarang karena Tuhan berbelas kasihan, karena anugerah dia, aku masih layak menerima pelayanan ini. Itu yang harus kita imani di dalam pikiran kita. Ketika kita ingat dosa masa lalu kita. Jangan membuat itu jatuhkan kita, saudara. Jangan memberikan kesempatan untuk setan menjatuhkan kita. Karena dosa masa lalu kita. Tidak, saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib. Bagi kita, saudara. Itu sudah dosa kita dari dulu, sekarang, dan selamanya.
Tuhan sudah ampuni semua. Saudara, di kayu salib. Tuhan tahu dosa apa yang kau mau kerjakan. Dan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tuhan sudah menerima saudara kepada dirinya. Yang percaya kepada dia. Saudara, manusia bagaimana sehat pasti mati. Berapa makmur pasti mati. Yang celaka adalah mereka yang mati di dalam dosanya. Tetapi yang bahagia adalah mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, apa yang diajarkan melalui renungan pagi hari ini? Percayalah kepada Kristus dan terimalah keselamatan. Itu ke-1. Kedua, pakailah waktu hidup saudara baik-baik di dalam Tuhan. Seperti Maria itu, saudara. Bukan seperti orang banyak itu. Dia punya momen lambai-lambai, saudara, tapi pengertian tidak ada. Dan yang terakhir, saudara, senantiasa berjaga-jaga. Menanti kedatangan Tuhan kita. Jangan pernah lupa, saudara. Karena Tuhan menyayangi orang-orang yang menanti kedatangan Dia. Ya Tuhan, datanglah segera. Tuhan berkata apa? Ya, aku datang segera. Untuk membalaskan upahku kepada masing-masing orang sesuai dengan perbuatan mereka. Baik ataupun jahat. Amin Tuhan. Datanglah segera. Sampai di sini kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.